Bayangkan ada dua orang anggota organisasi. Orang pertama punya nilai akademik yang tinggi, pintar bicara, cepat paham materi, dan sering dianggap paling cerdas. Tapi saat dikritik, dia mudah tersinggung. Saat pendapatnya ditolak, dia marah. Saat tim melakukan kesalahan, dia menyalahkan semua orang. Sementara orang kedua nilainya biasa aja, tidak paling pintar, tidak paling menonjol, tapi dia tenang saat ada masalah, mau mendengar orang lain, bisa bekerja sama, dan tetap berpikir jernih saat situasi kacau. Menurut kamu, orang mana yang bakal dipercaya? Yap, betul. Orang kedua lebih dipercaya, lebih disukai, bahkan lebih berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena IQ bukan segalanya. Yang lebih menentukan seorang disegani adalah emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri, juga membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain secara sehat. Sederhananya, selain cerdas berpikir, kita juga harus cerdas dalam mengelola emosi. Penelitian dari Smart Talent mengatakan bahwa 90% orang dengan kinerja tinggi juga memiliki emotional intelligence yang tinggi. Sementara hanya 20% orang dengan kinerja buruk yang punya emotional intelligence tinggi. Penelitian ini juga mengatakan bahwa kesuksesan bisa tercapai tanpa emotional intelligence, tapi kesempatannya sangat kecil. Jadi, mana mungkin bisa kita teroboskan? Dalam dunia organisasi juga kita akan dihadapi oleh konflik internal dan eksternal, seperti perselisihan dengan orang lain, tekanan atau stres, kritik yang menyakitkan, kendala kerjasama, keputusan sulit, bahkan rasa malas, iri, kecewa, bahkan takut gagal. Dan itu semua tidak bisa diselesaikan oleh teori sekolah. Nah, oleh karena itu, disinilah emotional intelligence bisa bekerja. Orang dengan nilai yang baik biasanya lebih mampu 1. Menjaga hubungan dengan orang lain. 2. Mengambil keputusan dengan tenang. 3. Mengelola stres, memimpin tim, dan kita bisa bangkit saat gagal. Emotional intelligence itu kompleks loh dan terbagi menjadi 5 komponen. Tanpa lama-lama, mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan penelitian dari International Journal of Social Learning mengatakan bahwa kepercayaan diri berpengaruh signifikan sebesar 0,490 terhadap nilai akademik. Sedangkan self-awareness berkontribusi sebesar 0,262. Kombinasi keduanya menjelaskan 45,2% varians nilai akademik. Sederhananya, penelitian ini menekankan bahwa self-awareness yang tinggi akan meningkatkan prestasi akademik siswa secara signifikan. Jadi, apa sebenarnya self-awareness itu? Self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyadari, dan tidak denial dengan apa yang dirasakannya. Misal, kabar kamu ketinggalan nih, padahal udah nyampe sekolah, kelas berantakan, dan teman-teman pada berisik. Pasti dong emosi kamu meluap sampai berkata dalam hati, wah, ini kayaknya dunia yang bersatu deh buat jatuhin gua. Tapi dengan adanya self-awareness membuat kita berhenti dan bertanya, aku sebenarnya sedang kenapa sih? Apa pemicu ini? Apakah tindakan ini akan baik untukku? Karena orang yang tidak sadar emosinya akan mudah dikendalikan. Self-awareness merupakan fondasi agar kita bisa mengendalikan semuanya, karena kesadaran dirimu akan bergantung ke aspek lainnya. Lalu,
Bagaimana cara melatihnya? 1. Cek perasaanmu setiap hari dan jangan lupa untuk menyadari emosi kamu di hari itu. Jangan denial dan harus sejujur-jujurnya. 2. Tanyakan penyebabnya, mengapa kamu merasakan emosi itu, apakah karena kerabatmu atau game online-mu, apapun itu, tanyakan dan sebutkan secara spesifik. Tulis dalam jurnal singkat atau bikin buku kecil dan ceritakan apa yang sedang kamu rasakan sampai terbiasa. 4. Minta feedback dari orang terdekat. Jangan sampai kamu lupa bahwa ada orang-orang di dekatmu, dan ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Tapi kalau cuma self-awareness tidak cukup loh. Kita juga perlu respon yang tepat setelah mengetahui emosi kita. Maka dari itu, mari kita lanjut ke komponen kedua. Nah, bayangin kamu udah benar-benar paham dan sadar apa yang sedang kamu rasakan. Tapi respon dan tindakan kamu belum tepat. Apa gunanya dong? Karena itu, kita memerlukan self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengendalikan, dan memilih respon yang tepat saat emosi muncul. Sebuah tim psikolog dari BMC Medical Education menyelenggarakan penilaian terhadap 21 mahasiswa kedokteran berbasis tulisan dan wawancara. Tim psikolog ini menanyakan strategi belajar apa yang cocok untuk merespon situasi akademik yang huru-hara di jurusan kedokteran. Hasilnya, penilaian ini melaporkan bahwa mahasiswa berprestasi tinggi menerapkan SRL atau Self-Regulation Learning dan menjelaskan bahwa alasan yang balik praktik tersebut. Alasan mereka di antara lain untuk meningkatkan kemandirian belajar, mengelola stres, lalu mengelola proses belajar yang efektif. Nah, gitu. Orang tanpa self-regulation tidak akan memikirkan strategi karena mereka akan kehabisan ide untuk memikirkan responnya tepat. Tapi dengan self-regulation, kita akan berpikir cerdas dan memilih strategi yang tepat untuk merespon berbagai situasi. Situasinya sama tapi reaksinya berbeda. Itulah mengapa buku ini, Psychology of Emotion, pernah mengatakan bahwa bukan situasi yang menentukan emosimu, tapi cara kamu mengenai situasi tersebut. Tapi kalau self regulation seperti itu, gimana dong cara kita melatihnya? 1. Pikirkan matang-matang sebelum merespons situasi apapun itu. 2. Atur napas kamu saat emosi kamu naik. Dan 3. Fokus pada solusi, bukan pada apa yang membuatmu emosi. Lalu yang terakhir, evaluasi reaksi kamu setelah kejadian. Kamu pernah gak sih lihat orang yang bekerja hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang? Atau pernah gak sih kamu melihat orang pencitraan di sosmed? Dari itu, mari kita bahas di komponen ketiga. Intrinsic motivation adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan dorongan dari dalam diri karena ingin bergerak, karena tujuan, karena ingin, dan karena mau berkembang. Bukan karena pujian atau validasi dari orang lain. Lantas, mengapa kita tidak boleh mengharapkan pengakuan dari orang lain? Dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti atau disingkat TASN, tokoh utamanya bekerja keras untuk membuktikan diri kepada orang yang meremehkannya. Namun, ketika target pembuktian itu hilang, ia justru kehilangan motivasi. Ini menunjukkan bahwa motivasi yang hanya berasal dari luar diri seringkali tidak bertahan lama. Ibarat mengisi cangkir tanpa dasar,
Kita senang dong karena cangkir itu terus terisi, padahal tak pernah benar-benar penuh. Ketika alirannya berhenti, semuanya hilang dan kita kembali haus. Tapi, kalau motivasi kamu datang dari tujuan pribadi, keinginan untuk menguasai, kamu akan tetap jalan meski tak ada yang melihat, tak ada yang mengisi cangkirmu, dan tidak ada yang mengakuimu. Lalu, bagaimana cara agar tindakan kita tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain? 1. Pahami alasan kamu mengapa kamu melakukan itu. Apakah karena FOMO, atau takut dicap buruk, atau memang kamu ingin menguasainya? 2. Tetapkan tujuan hidup berdasarkan nilai-nilai pribadi, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. 3. Media sosial sering memberikan gratifikasi instan, seperti likes dan komen. Membatasi penggunaan media sosial membantu membuatmu menjauhi opini dari orang asing. 4. Ingat tujuan jangka panjang kamu. Kata-kata hari ini. Orang yang bergerak karena sorotan akan berhenti saat lampu padam, tetapi orang yang bergerak karena tujuan akan terus berjalan meskipun tidak ada yang memperhatikan. Berdasarkan disiplin psikologi, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan melihat penderitaan orang lain secara mendalam, bukan hanya melalui pemahaman tentang yang mereka alami, tapi juga kita bisa menempatkan posisi kita pada diri orang lain. Misal nih, ada rekan kamu yang tiba-tiba diam dan menjauh. Kita bakal cepat menilai nih. Wah, dia sombong. Dia kenapa? Dia aneh, gak bisa diajak bicara. Padahal bisa jadi dia sedang punya masalah di rumah, atau kelelahan, atau merasa kesepian atau kesepian. Orang yang memiliki empati akan merespon perasaan diri sendiri dengan orang lain dengan tepat, karena tindakan dari dalam diri akan berpengaruh dari kita ke orang lain. Empati membuat kita berhenti menghakimi dan mulai memahami. Lalu, gimana cara melatihnya? 1. Dengarkan penjelasan perasaan rekanmu sampai selesai. 2. Jangan buru-buru menyimpulkan situasi sebelum dia selesai menceritakannya. 3. Bayangkan perasaan diri kamu di posisi orang lain. Dan 4. Tanya keadaan mereka dengan tulus dan hindari penghakiman. Di organisasi, empati membuat tim lebih kuat karena orang merasa didengar, bukan hanya dipakai. Kamu pasti tahu dong, Bobo Boy bisa menggunakan fusion solar dan halilintar untuk menjadi Supra. Kita juga bisa loh menggabungkan 2 bahkan 4 komponen tadi menjadi satu komponen. Bagaimana? Mari kita bahas komponen kelima. Social skills adalah kemampuan mengelola emosi orang lain dengan baik. Ia bukan sekadar pintar bicara, tetapi melainkan kemahiran dalam membangun koneksi, mempengaruhi orang lain, dan mengelola konflik. Jika kamu sudah selesai dengan emosi diri sendiri melalui 4 komponen tadi, maka kamu juga akan bisa memahami orang lain dan membaca emosi orang lain. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada, Gerbang Kejayaan Nusantara, secara konsisten menunjukkan bahwa keterampilan sosial atau social skill memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan kesuksesan di berbagai tahap kehidupan, mulai dari bangku sekolah hingga dunia kerja. Bahkan, beberapa risetnya menyebutkan bahwa emotional intelligence atau EI berkontribusi 2 kali lebih penting terhadap kesuksesan dibanding IQ. Orang dengan social skills baik juga biasanya mampu 1. Menyampaikan ide dengan jelas, 2. Menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan, dan bekerja dalam tim. Kalau kamu kenal diri sendiri, bisa mengatur emosi, punya motivasi internal, dan memiliki empati, maka hubungan sosial kamu akan ikut membaik.
Lalu, bagaimana cara melatih social skills setelah melatih 4 komponen tadi? 1. Belajarlah mengungkapkan pendapat dan ketidaksetujuan dengan sopan serta berani mengatakan tidak tanpa menyinggung. 2. Tetap tenang saat situasi canggung atau konflik, serta sadari emosi diri sendiri dan orang lain. 3. Bergabung dengan hobi baru untuk berinteraksi dengan orang lain secara alami. Itulah social skills yang baik akan merancang jembatan kesan untukmu. Nah, itulah 5 komponen emotional intelligence atau EI yang wajib dikuasai agar jembatan sosial kamu lebih baik. Jangan lupa ya untuk menerapkan bagaimana cara melatih 5 komponen tadi. Tapi, kalau kamu selalu reaktif, defensif, atau merasa paling benar, serta menolak refleksi, maka selamat. Emotional intelligence kamu akan stagnan dan bahkan lebih bawah dari IQ-mu. Kesimpulannya, kecerdasan membuat seseorang mampu berpikir dengan baik, tetapi emotional intelligence membuat seseorang mampu hidup, bekerja, dan bertumbuh bersama orang lain dengan baik. Karena kenyataannya banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Aku, Julfi Nugraha, terima kasih sudah menonton dan tingkatkan kecerdasanmu, tapi jangan lupakan kedewasaan responmu. See you next time.